mengajak itu harus dengan paksaan ternyata. Salah satu yang ingin atau sejak lama saya inginkan dari pengelolaan suatu institusi adalah transparansi. Sebelumnya mungkin pernah tunjangan pejabat itu terlambat dibayarkan gitu. Sobat FT, Fakultas Teknik UGM terus berusaha untuk meningkatkan kualitas berbagai layanannya, dan salah satunya adalah bagaimana fakultas itu atau fakultas teknik mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan proses transformasi digital. Nah, kali ini di podcast Grafika kita menghadirkan salah satu sosok kunci yang berperan pada proses transformasi digital di Fakultas Teknik UGM. Beliau adalah Prof. Selo. Selamat pagi, Prof. Selo. Selamat pagi, Pak Purwoko. Prof. Selo saat ini merupakan dekan di Fakultas Teknik, tapi kita undang beliau tidak semata-mata sebagai dekan karena proses transformasi digital yang berlangsung di Fakultas Teknik itu beliau kawal sejak beliau sebelum menjadi dekan begitu. Prof. Selo, kita coba mendiskusikan atau kita coba menggali lebih dalam terkait dengan proses transformasi digital di Fakultas Teknik. Ya. Kita tahu Prof. Selo di Fakultas Teknik sejak tahun 2013 sampai 2017 di manajer SDM dan sistem informasi. Kemudian setelah itu wakil dekan bidang SDM yang membawa SDM dan sistem informasi juga, kemudian saat ini sebagai dekan. Nah, sebenarnya proses transformasi digital di Fakultas Teknik itu awal mulanya gitu, payung besarnya seperti apa, latar belakangnya hingga kemudian Prof. Selo memutuskan untuk harus melakukan transformasi digital di Fakultas Teknik. Ya, baik. Kita sudah sejak lama menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu aktivitas kita. Yang dulu banyak orang lakukan adalah membuat sistem informasi. Tetapi pada saat orang membuat sistem informasi, umumnya hanya fokus pada data. Jadi bagaimana mendapatkan data, kemudian menampilkan itu menjadi sistem, lalu data tersebut diolah dan dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Tidak banyak yang sukses. Kalau kita bicara tentang presentasi, tidak semuanya berhasil, bahkan mungkin angkanya sangat kecil yang berhasil bahwa data diolah, kemudian digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Kendala utamanya adalah collecting data dan juga memastikan bahwa data yang ada di sistem itu adalah data yang valid. Nah, itu terjadi menurut dugaan saya karena data itu diinputkan oleh enumerator. Enumerator menginputkan secara manual, jadi sangat tergantung kepada enumerator seberapa banyak data yang diinputkan dan seberapa valid data yang ada diinputkan itu. Nah, kemudian saya berpikir bahwa kita tidak bisa mengandalkan enumerator kalau begitu. Nah, oleh karena itu kita mau tidak mau harus berpikir tentang bagaimana collecting data secara sistem. Proses bisnis yang ada di perguruan tinggi, khususnya di Fakultas Teknik, itu pada prinsipnya kan juga menjalankan suatu aktivitas yang di dalamnya ada data-data yang bisa dikolek. Misalnya kalau kita bicara tentang SK mengajar, dulu pada saat awal-awal orang mengajukan SK mengajar itu kan dari prodi, dari departemen membuat dengan file Excel, kemudian diajukan dalam bentuk draft SK yang sudah jadi, dekan menandatangani. Kita bisa membayangkan kalau di Fakultas Teknik ini ada 42 prodi, maka akan ada 42 SK mengajar. Yang tentu sangat tergantung pada keaktifan masing-masing prodi. Ada yang SK mengajar itu bisa terbit selesai mengajar, ada yang nanti
satu semester berikutnya belum selesai, dan seterusnya. Itu karena datanya di-entry-kan manual bahkan dengan Excel tadi. Nah, oleh karena itu perlu dipikirkan bagaimana mengkolek data secara sistem tadi. Yang dilakukan adalah kemudian menyediakan sistem yang dikaitkan dengan keuangan. Karena kalau nyambung ke keuangan itu orang melakukan apapun dengan ringan, karena harapannya nanti setelah melakukan sesuatu akan mendapatkan uangnya. Nah, honor mengajar, membimbing, menguji itu kan juga diajukan secara terpisah dengan SK-nya. Nah, yang dilakukan kemudian cukup bagaimana proses pengajuan di keuangan, honor-honor tadi itu bisa difasilitasi sehingga data-data yang untuk keperluan SK itu otomatis bisa diambil dari situ. Jadi orang tidak lagi mengajukan SK mengajar, membimbing, menguji, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Di bidang lain juga akan seperti itu. Yang kita lakukan adalah tidak lagi mengentrikan data manual, tetapi kita bikin proses, kita sediakan layanan yang mendukung aktivitas atau proses yang ada di fakultas, yang kemudian dari proses itu kita bisa mendapatkan data. Jadi konsepnya semuanya itu. Baik. Prof. Selo, akhirnya muncul beberapa, kalau kita breakdown ke aplikasi atau di sistem itu sebutannya layanan gitu. Ini mungkin juga menarik juga. Kenapa tidak disebut aplikasi A, tapi layanan, ada layanan persuratan, layanan SPPD, dan lain sebagainya gitu. Paling tidak ada 4 kategori layanan. Ada layanan pengadaan dengan beberapa layanan di dalamnya, akademik, keuangan, SDM, dan administrasi. Kita coba dari layanan pengadaan dulu, Prof. Di dalam kategori layanan pengadaan itu ada Simadang, ada belanja, ada SPPD. Ini 3 dari, kalau saya hitung ada 26 layanan tuh kalau di aplikasi. Itu belum termasuk dengan transportasi dan cloud print. Apakah kemudian layanan pengadaan ini juga basisnya, muaranya juga keuangan seperti yang tadi Prof. Selo sampaikan? Ya, betul. Sebagai contoh untuk layanan yang terkait dengan apa tadi, belanja nih, belanja Simadang, layanan belanja ya. Seperti tadi saya sampaikan, di fakultas ini ada 8 departemen, 42 prodi yang masing-masing itu punya rumah tangga, masing-masing kadang-kadang tiap berapa hari sekali itu beli hal-hal yang dibutuhkan untuk minuman, misalnya gula, teh, dan lain-lain, termasuk juga ATK. Belanja ATK bisa dibayangkan 42 prodi, misalnya hanya butuh kertas 1 rem, belanja 1 rem, kemudian nanti meng-SPJ-kan belanja 1 rem itu ya, dengan sangat rinci. Kemudian tadi ada 42 prodi, masing-masing punya peluang untuk belanja sendiri dan meng-SPJ-kan sendiri. Nah, kemudian kami mengembangkan satu layanan belanja yang memfasilitasi untuk setiap unit kerja dalam belanja itu cukup membuka satu aplikasi, di dalamnya ada pilihan-pilihan apa yang mau dibeli, dan itu sudah terhubung ke beberapa penyedia, misalnya yang sudah saat ini ada ke Toko Progo, ke yang ada di UGM itu Kokelgam dan Kosudgama, ya, dan Kosudgama. Dengan demikian siapapun yang memerlukan barang-barang tadi, barang rumah tangga atau ATK, itu cukup ya kayak orang belanja di online shop itu, nanti barang akan datang, kemudian tidak lagi berpikir tentang bagaimana meng-SPJ-kan yang kecil-kecil itu. SPJ-nya adalah setiap bulan dan sudah terekap. Jadi setiap bulan itu hanya ada satu SPJ. Dari sebelumnya mungkin kalau satu unit itu satu bulan belanja 20 kali kali 40 tadi 80 SPJ yang kecil-kecil, sekarang hanya satu. Jadi kira-kira itu. Jadi ujungnya ke keuangan, ke pertanggungjawaban bagaimana uang negara dibelanjakan. Baik, terkait dengan layanan pengadaan itu mungkin
Prof. Selo bisa menyampaikan sedikit sebenarnya efek setelah ini diterapkan itu sejauh apa, Pak? Ya, yang saya contohkan tadi layanan belanja untuk yang ke rumah tanggaan dan ATK yang kecil-kecil. Sebetulnya ada layanan pengadaan yang di level universitas juga ada untuk pengadaan yang besar, dan itu memang kita menggunakan aplikasi yang disediakan. Tapi yang kita adalah untuk itu dan juga pengadaan untuk konsumsi. Konsumsi ini kalau dulu ya seperti tadi, kita bisa membayangkan di setiap departemen, di setiap prodi itu jumlah rapat yang menggunakan konsumsi itu kalau di total pernah itu sekitar bulan Juli itu lebih dari 400 rapat koordinasi pertemuan dalam satu bulan. Di bulan Juli, artinya Di rata-rata bulan di Juli, gitu. satu bulan Juli mungkin tahun 2020 atau 2019, saya lupa. Bisa dibayangkan meng-SPJ-kan 400 pengeluaran belanja belanja konsumsi itu butuh beberapa orang. Ya. Dan setiap lembar SPJ, setiap satu itu kan perlu ada beberapa lembar kertas, kemudian ada materi dan seterusnya. Nah, sekarang dengan layanan konsumsi, kami menyebutnya layanan Simadang, sistem aplikasi, sistem informasi undangan. Itu kita terhubung ke vendor-vendor penyedia makanan konsumsi, mungkin jumlahnya hanya sekitar 25, dan konsepnya tadi bahwa peng-SPJ-an itu dilakukan setiap bulan. Jadi mau pesan berapa kali pun di SPJ-kan hanya sejumlah vendor yang terhubung ke Simadang. Bisa dibayangkan dari 400 SPJ kemudian hanya sekitar 25 SPJ setiap bulannya. Turunnya sangat jauh. Turunnya sangat, Pak. Jumlah materi yang dibutuhkan bisa dihitung, jumlah kertas yang dibutuhkan bisa dihitung, jumlah orang yang mengerjakan SPJ juga bisa berkurang. Jadi dampaknya adalah efisiensi, efektivitas juga, karena untuk meng-SPJ-kan orang tidak lagi manual, tetapi sudah tinggal minta invoice dari vendor, dan invoice itu bisa diklik sendiri oleh petugas keuangan. Jadi sangat efisien dan efektif. Dan saya lihat orang yang diundang pun dia akan menerima notifikasinya tidak lagi surat tercetak tapi lewat itu juga hal lain, bahwa undangan bisa dibayangkan dulu sebelum ada aplikasi undangan ini, setiap orang itu kan sebelum pandemi itu kan dikirimi satu lembar hard copy. Bisa dibayangkan kalau satu bulan ada 400 rapat, rata-rata misalnya satu rapat ada 10 orang, itu ada 4.000 lembar kertas yang bisa kemudian dihilangkan dengan sistem ini, karena yang di sistem ini basisnya adalah email dan notifikasi, ada Telegram. Dan melalui aplikasi itu juga, melalui email dan Telegram itu, yang diundang bisa memberikan konfirmasi hadir atau tidaknya. Jadi sangat cepat, efisien, dan efektif untuk mengelola siapa yang diundang, kemudian juga pertanggungjawaban yang ada kaitannya dengan pengadaan konsumsi tadi. Saya nggak bayangkan kalau masih pakai cetak itu seorang dekan setiap hari akan ada berapa tumpuk surat di mejanya. Gitu. Betul, sekarang sudah sangat bersih. Dari tumpukan jadi sudah bersih, nggak ada kertas undangan. Pak Dekan, ada satu hal yang ingin saya konfirmasi. Saat ini universitas juga mengembangkan atau punya aplikasi yang kemudian disebut SiPinter. Apakah kemudian kita bisa mengklaim entah secara langsung atau tidak langsung, ini saya harus konfirmasi kepada Dekan ini. SiPinter itu adalah adopsi dari Simadang. Ya, kalau dari fitur-fiturnya hampir sama, dan pada saat awal mengembangkan juga pengembang dari SiPinter itu datang ke Fakultas Teknik untuk melihat yang sudah kita kembangkan lebih dulu. Dan saya lihat sekarang SiPinter juga sudah semakin pinter. Kalau dulu awal-awal itu belum pinter, tetapi sudah semakin pinter sekarang. Dan kita juga secara perlahan beralih ke SiPinter, karena memang kita tidak perlu double nanti
ya merepotkan kita kalau. Tapi tidak masalah, kita pindah ke si pinter secara bertahap. Dan justru ini saya kira jadi satu nilai lebih dari apa yang dikembangkan di Fakultas Teknik ketika bisa diadopsi di level yang lebih tinggi. Baik, Pak Dekan, ada satu ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan implementasi, Pak Dekan. Mungkin bisa jadi sama, bisa jadi berbeda setiap kategori layanan. Tantangan dari implementasi di layanan pengadaan itu sejauh apa, Pak? Tantangan utamanya adalah meyakinkan para pelaksana atau eksekutor dari proses bisnis yang tadinya mengerjakan secara manual konvensional kemudian beralih ke berbasis sistem. Jadi mengajak itu harus dengan paksaan ternyata. Saya juga punya keyakinan memang mengubah sesuatu itu kadang-kadang memang dengan instruksi. Kalau hanya himbauan ya agak sulit karena pilihan kan. Iya, iya. Kira-kira begitu. Jadi yang paling tersulit adalah bagaimana mengajak semua pihak untuk kemudian mau dan ya rela bersama-sama untuk beralih ke yang cara kita sebutnya konvensional manual ke yang berbasis teknologi. Dan ada proses dalam tanda kutip memang harus di instruksi Ya. berarti paksaan, bukan himbauan pilihan tadi. Paksaan, tetapi kadang-kadang memang paksaannya sambil guyon saja. Ya, iya. Kalau nggak lewat situ nggak terbayar. Ya, cara-cara yang memaksa tapi tetap humanis itu. Baik, Pak Dekan, kita beralih ke layanan yang kedua, layanan akademik. Di dalamnya ada P2M, kemudian Pak Dekan juga mengkategorikan layanan cloud printing yang bisa dipakai oleh teman-teman mahasiswa itu juga bagian yang mendukung layanan akademik. Apa latar belakang dari kelompok layanan ini, Pak? Sehingga harus ditransformasi digital. Ya, secara prinsip latar belakangnya adalah ingin mendapatkan satu layanan kepada mahasiswa yang lebih efisien dan lebih efektif, itu saja yang menjadi dasar. Cloud printing selain efisiensi kertas, efisiensi tinta, juga efisiensi dalam peng-SPJ-an terkait dengan fasilitas printing. Dulu sekali lagi di Fakultas Teknik ini setiap meja ada printer. Ya. Setiap bulan atau setiap berapa waktu tertentu tonernya harus ganti. Ada yang setiap bulan diganti, ada yang 1 tahun diganti. Tetapi bisa dibayangkan jumlah printer saat itu di seluruh fakultas itu yang dipakai untuk aktivitas administrasi dan juga dosen itu cukup banyak. Jumlah tendi kita ada waktu itu mungkin 400-an lebih, dosennya juga mungkin sekitar 400-an juga. Bisa dibayangkan kalau satu printer dipakai untuk 4 orang itu ada 100-an printer. Tapi saya kira akan lebih karena waktu itu memang satu meja satu printer. Bisa jadi seperti itu. Sehingga bisa dibayangkan tadi peng-SPJ-an belanja toner, belanja mungkin spare part yang lain, kemudian juga fasilitas fotokopi waktu itu kan terpisah dari printer. Iya. Jadi mau fotokopi dokumen, misalnya mau mencetak undangan tadi, Ya. itu harus fotokopi di mesin yang berbeda dan seterusnya. Peng-SPJ-nya juga terpisah. Nah, dengan cloud printing ini, maka kita hanya beli beberapa, waktu itu satu departemen, ada yang 2, ada yang 3, kita tempatkan di administrasi, kemudian yang bisa diakses oleh mahasiswa. Untuk keperluan administrasi, misalnya cetak soal ujian dan lain-lain, itu bisa di situ. Basisnya cloud printing itu kan seseorang yang punya akses, punya kartu, itu bisa ngeprint di manapun. Di antara waktu itu mungkin sekitar 30-an unit di Fakultas Teknik. Ya, di Fakultas Teknik. Karena di KPFT ada beberapa, kemudian dia ada di departemen yang masing-masing tadi 2 sampai 3 per departemen. Jadi ya sekitar ada 30-an unit dan kita bisa ngeprint dimanapun. Mahasiswa di TAP bisa ngeprint di Elektro, bisa di KPFT, dengan sangat fleksibel, mau ngeprint apapun bisa dimanapun. Nah,
eh, dengan itu maka kita pertama tadi masalah pengespedian, karena hanya satu, kita bekerja sama dengan satu vendor saja, maka SPJ-nya dari mungkin tadi beberapa puluh per bulan menjadi satu saja per bulan. Itu juga efisiensi. Kemudian aplikasi yang akademik yang lain tadi ada persuratan ya, Legalisir ijazah, legalisir ijazah juga, P2M dan sebagainya. P2M, legalisir ijazah. Legalisir ijazah itu sejak tahun 2020 kalau tidak salah, universitas itu sudah mulai menggunakan tanda tangan digital untuk ijazah. Dan kita sebetulnya sudah lama sebelum pandemi itu mengusulkan untuk tanda tangan transkrip, tanda tangan legalisir ijazah dan transkrip itu dilakukan dengan TTE juga. Selain memberikan layanan yang cepat, maka layanan ini juga menjadi tidak berbayar. Kalau manual tanda tangan basah itu harus membayar per lembar berapa, yang ini free. Jadi tanda tangan digital bisa dilakukan kapan saja, ini juga memberi kemudahan bagi para alumni untuk mendapatkan legalisir ijazah transkrip. Ya, layanan akademik ini kan ada hubungan yang terkait antara fakultas dengan mahasiswa, Ya. termasuk tadi cloud printing misalnya, kemudian transkrip dan layanan yang lain. Artinya pasti ada tantangan, Pak, mengkondisikan Ya. teman-teman mahasiswa untuk bisa memanfaatkan cloud printing, kemudian beralih dari yang tadinya tanda tangan ijazah atau transkrip manual ke elektronik. Sejauh apa, Pak, tantangan dan implementasinya? Ya betul. Untuk cloud printing, di tahun pertama kita mengisi semua akun mahasiswa dengan, kalau tidak salah bisa mencetak 20 lembar gratis waktu itu kalau tidak salah ingat. Di semua mahasiswa bisa langsung menggunakan printer itu untuk mencetak hanya 20 lembar gratis. Rp2.000 ya? Voucher pertama? Ya agak lupa. Iya. Ya. Artinya mahasiswa ketika register pertama langsung dapat? Ya, langsung dapat. Ya. Kemudian kalau scan, dan karena di printer itu juga bisa untuk scan, juga untuk fotokopi ya. Kopi dan Scan-nya gratis. Kalau tapi untuk fotokopi dan cetak itu dapat 20 tadi. Dan di awal-awal itu juga sangat antusias, tapi kemudian karena pandemi ya. jadi sekarang akan kita giatkan lagi. Nah, beberapa kali kita juga memberikan voucher untuk penghargaan atas prestasi mahasiswa tertentu. Kita berikan voucher untuk membiasakan menggunakan itu. Ya, terima kasih Pak Dekan. Berikutnya ini yang mungkin layanan layanan inti yang jadi muara dari sekian layanan atau sekian transformasi digital tadi, layanan keuangan. Ada SIMKO, pasti itu mestinya ini sudah sejak lama juga diterapkan, kemudian ada dashboard dan lain sebagainya. Saya mulai dari dashboard, Pak. Sebenarnya ini isinya apa dan kenapa harus ada dashboard? Dashboard apa sih, Pak, isinya? Ya, salah satu yang ingin atau sejak lama saya inginkan dari pengelolaan suatu institusi adalah transparansi. Okay. Kita menginginkan semua yang semua terkait dengan keuangan itu bisa diakses oleh siapa saja. Semangatnya adalah untuk pengawasan bersama. Okay. Jadi kalau ada penyimpangan itu seseorang bisa menemukan. Itu yang saya inginkan. Sehingga kemudian saya berpikir bahwa sebisa mungkin SPJ yang ada di Fakultas Teknik ini bisa diakses secara terbatas. Jadi tidak publik, tetapi ya komunitas Fakultas Teknik bisa melihat itu. Nah, tetapi ternyata tidak semuanya sepakat dengan itu. Jadi ada tetap pingin, ya jangan, itu kan nanti kalau kelihatan orang bagaimana. Yeah. Tapi kalau saya pribadi, saya orang yang sangat pingin terbuka, siapa saja boleh melihat, tidak masalah. Solusinya kemudian adalah ya sudah dibuat, tetapi transparan, hanya terbatas tadi. Jadi hanya yang punya akun saja bisa melihat
posisi keuangan eh, per kalau yang ada saat ini adalah per departemen. Jadi departemen itu bisa melihat posisi keuangan sudah berapa penerimaan tahun ini, berapa yang dibelanjakan, kemudian berapa sisa lebih anggarannya. Jadi, Artinya produktivitas dari dalam tanda kutip mungkin ya, dari setiap departemen akan bisa terlihat dari serapan-serapan yang ya kurang lebih begitu, karena ada sekitar 16 atau 17 item belanja yang ada di dalamnya. Misalnya berapa uang yang dipakai untuk belanja konsumsi, itu kelihatan. Berapa uang yang dipakai untuk honorarium mengajar, berapa honorarium untuk menguji, berapa untuk perjalanan dinas, berapa untuk belanja modal dan seterusnya, itu ada itemnya. Sehingga dampak yang mungkin dirasakan adalah bahwa dulu sebelum ada dashboard, setiap rapat kerja fakultas RKF yang dilakukan setiap bulan itu ada laporan keuangan tentang itu dan tercetak laporan, nanti dilihat departemen ini masih punya uang sekian. Nah sekarang sudah nggak mikir itu lagi. Dan sebelumnya juga harus ngerekap ya Pak? Ya, sebelum RKF itu keuangan bingung karena harus ngerekap. Nah sekarang sudah setiap saat bisa diakses, sudah nggak mikir itu lagi. Bahkan updating dari dashboard ini ordernya sangat pendek sekali, jadi setiap ada belanja itu langsung update, karena dikaitkan langsung dengan aplikasi-aplikasi tadi. Jadi aplikasi katakanlah kayak SPPD misalnya dari departemen A itu langsung terkoneksi. Ya, begitu di SPPD-nya dipertanggungjawabkan di sistem keuangan itu langsung masuk ke dashboard. Baik, sehingga semua orang yang punya akun tadi akan bisa melihat. Betul. Itu dari departemen satu yang punya akun bisa melihat juga departemen yang lain. Bisa melihat. Artinya ada kontrol juga masing-masing ketua departemen katakanlah ke departemen yang lain. Oh, departemen ini ini tidak hanya melihat masalah serapan, tetapi juga antar departemen itu bisa melihat belanjanya lebih banyak untuk apa sih. Itu akan kelihatan. Perjalanan dinas yang departemen A lebih sedikit daripada yang B misalnya. Itu lalu mungkin karena kerjasamanya lebih banyak, kerjasama dengan mitra luar. Jadi kemudian ada semacam kami juga ingin meningkatkan yang situ. Kira-kira begitu. Transparansi itu pasti ada dampak positifnya, karena kemudian saling bisa melihat, menghubungkan antara apa yang hasil yang didapatkan dari penggunaan dana itu dengan realisasi penggunaan dananya. Dan bisa menyemangati antara satu departemen dengan departemen lain juga ya. Baik, Pak Dekan, kemudian ini konsep cashless, mungkin ini salah satunya juga terkait dengan cloud print tadi yang setiap mahasiswa bisa membeli dan awalnya bisa dapat semacam voucher untuk sekian ribu untuk ngeprint gitu. Ini bisa dikatakan mau dalam tanda kutip itu niru-niru cashless atau ingin bikin e-money internal gitu atau gimana Pak? Ya, cashless yang kita galakkan di fakultas ini cashless yang sangat umum. Dari semua keuangan pinginnya tidak ada lagi uang kontan, termasuk untuk belanja yang kecil-kecil pun itu harus cashless. Kita memfasilitasi dengan kartu kredit. Jadi untuk beli bensin 50.000 pun bisa pakai kartu kredit. Jadi untuk belanja apapun betul-betul kita upayakan cashless. Nah, bahkan kita seingat saya itu beberapa kali menjadi institusi yang menduduki peringkat 1 atau 2 sebagai institusi yang belanja dengan kartu kredit paling banyak di Yogyakarta. Cashless tidak hanya dikaitkan dengan yang tadi upaya kita bagaimana menciptakan sistem e-money, tetapi untuk cashless secara umum. Yang tadi terkait dengan upaya kita e-money, memang benar ada upaya bahwa karena di kartu mahasiswa itu nyambung ke akun yang ada di cloud printing, di sananya ada angka angka yang bisa dirupiahkan, maka ada pemikiran itu juga bisa dipakai untuk belanja di kantin. Jadi saldo yang ada di situ bisa dipakai untuk belanja di kantin. Kita sudah kembangkan aplikasi ke sana juga, tapi sekali lagi karena
pandemi, kantinnya libur, itu kemudian mandek lagi. Dan saat ini mestinya jadi satu waktu untuk mulainya lagi. Ya. Ya. Baik. Oke, Pak Dekan. Berikutnya layanan SDM. Di dalamnya ada layanan, saya membahasakannya mungkin kurang tepat ya. Bagaimana untuk menghitung tunjangan pejabat di Fakultas Teknik itu? Ini latar belakangnya apa sehingga harus dibuat layanan ini? Layanan SDM yang terkait dengan misalnya SDM ini kan biasanya terkait dengan kesejahteraan, tunjangan pejabat dalam tadi secara prinsip memang pengajuan tunjangan pejabat itu dulu dilakukan per unit kerja juga, mengusulkan, kemudian nanti setelah diusulkan dari departemen, dieksekusi di fakultas, dibayarkan di tanggal 1. Nah, sekarang dengan sistem ini, sebetulnya ini sistem yang simpel saja, bahwa pengajuan untuk tunjangan pejabat, tunjangan yang mereka yang menduduki sebagai kaprodi, kaleb, dekan, wakil dekan, dan seterusnya itu karena masa berlaku SK-nya kan bisa ketahuan, kemudian besarannya juga ketahuan, maka departemen itu tidak lagi mengajukan, nanti kami petugas di keuangan itu sudah langsung mendownload dari aplikasi itu, kemudian mengajukan atau mengupload ke SIMQ, dan para petugas keuangan juga sudah akan atau sistemnya sudah memberitahu bahwa SK-nya sudah tidak berlaku, sehingga nanti otomatis akan ketahuan tidak terbayarkan orang itu. Jadi hanya simpel saja kalau itu. Karena datanya sudah fix ya. Datanya sudah fix karena kami mengentrikan juga SK ini berlakunya sampai kapan. Apakah kemudian ini saya jadi berpikir gini, sebelumnya mungkin pernah tunjangan pejabat itu terlambat dibayarkan gitu. Kemudian setelah ada sistem ini jadi lebih rapi, lebih nggak ada lagi komplain misalnya gitu, ada nggak fakta itu, Pak? Ya sering terjadi, dulu ada yang kelewatan, tidak terbayarkan. Sekarang lebih terlambat terbayarkan ya. Tapi masih memang ada kejadian rapel itu masih terjadi karena terutama untuk yang SK-nya SK rektor, karena proses untuk mendapatkan SK rektor jadi itu juga butuh waktu. Kita sudah misalnya mulai bekerja, kita ajukan SK-nya, tapi 2 bulan belum turun, 3 bulan belum turun, karena mungkin ada persoalan administrasi, 1 tahun belum turun. Nah, selama SK belum turun itu memang kita tidak bisa memberi tunjangan, meskipun sudah mulai bekerja. Tetapi di SK itu nanti akan ada TMT-nya. TMT-nya mulai sejak bekerja itu rektor biasanya tidak ada masalah. Nah, selama belum ada SK, memang kita nggak bisa bayarin juga rapelan. Tetapi itu memang di luar kendali. Tapi dengan sistem itu bisa jadi lebih rapi juga. Artinya ketika ada rapelan ya tinggal menginput TMT-nya kapan, nanti akan sudah terhitung rapel langsung secara sistem. Baik, Pak Dekan. Nah, ada satu ini kayaknya bagi teman-teman Tendik, terutama saya juga, ini paling banyak menggunakan layanan persuratan selain layanan Simadang tadi. Ada hal menarik ini menurut saya, Pak Dekan. Pertama adalah persuratan ini terkait juga dengan Siska, sistem penomoran surat kalau tidak salah ya. Ketika hampir semua Tendik itu bisa merequest nomor surat dan juga bisa mengajukan surat untuk ditandatangani, tinggal milih siapa yang bertanda tangan dan seterusnya gitu. Latar belakangnya seperti apa? Apa nggak berbahaya gitu? Latar belakangnya lagi kita ingin efisien, lebih efektif. Bahwa dulu surat itu untuk mendapatkan surat yang ditandatangani oleh dekan itu butuh waktu, dan selain itu juga selain waktu juga mungkin proses yang panjang ya. Sebagai contoh misalnya untuk mendapatkan bagi dosen ya aktif kembali, bagi dosen yang selesai tugas belajar itu kan perlu aktif kembali.
biasanya kalau dulu ada surat dari yang bersangkutan memberitahu Kadep, nanti Kadep bikin stafnya Kadep ya bikin surat yang ditandatangani oleh Kadep, kemudian surat dikirim ke fakultas, nanti fakultas bikin surat lagi tanda tangani dekan, surat dikirim ke universitas, nanti universitas akan mendisposisi itu ke bagian SDM dan keluar SK bahwa sudah aktif kembali. Itu butuh proses yang panjang karena kalau basisnya adalah manual, kadang-kadang kan dekan Kadep itu tidak selalu di tempat. Datang sore nanti 2 hari dekannya nggak di tempat, harus nunggu. Nah sekarang dengan persuratan ini karena basisnya adalah digital, kita bisa membuat surat menggunakan template yang sudah ada di sistem. Kemudian tinggal ngisi data-data yang diperlukan, kemudian ajukan. Pada saat mengajukan kita bisa ngeset ini yang paraf siapa, yang tanda tangan siapa. Termasuk kalau tidak salah siapa yang ditembusi. Siapa yang ditembusi. Yang berkaitan kan. Nomor sudah tidak mikir lagi. Jadi nomor sudah akan di-generate oleh sistem. Beberapa memang masih harus minta nomor ya, tetapi minta nomor pun sekarang sudah sangat simpel karena ada satu aplikasi penomoran surat yang tersentral di fakultas. Jadi kalau dulu departemen itu mengelola penomoran sendiri, fakultas penomoran sendiri, ya bisa dibayangkan antara dua sistem ini kan tidak terkonek. Sekarang sudah satu sistem. Departemen menggunakan sistem yang sama untuk penomoran. Ya kalau ada mengacu ke tata naskah dinas itu ada panduannya bagaimana pengkodean penomoran, dan itu sudah tersentral sekarang. Nah, bahaya atau tidak, saya pikir tidak masalah karena nomor itu hanya sebagai nomor untuk yang dibubuhkan di surat, tetapi masih ada perlu approval. Nah, yang lebih penting kan approvalnya. Nomor kalau tidak ada tanda tangan, tidak ada approval kan juga nggak bermakna. Dan approval itu secara elektronik semua, secara elektronik, secara digital. Nanti setiap surat akan dapatkan kris itu ya, QR code, yang kalau di scan akan ke menuju ke sumber aslinya. Sebagai validasi. Pak Dekan, kalau dari 4 kelompok layanan ini yang bisa disebut sebagai proses transformasi digital, meskipun sebenarnya kalau saya lihat ada aplikasi lain yang belum kita bahas juga. Tantangan mendasar secara umum pada implementasi layanan-layanan ini apa, Pak Dekan? Manusianya, tetap manusianya. Karena ini kan menggeser kebiasaannya. Orang itu secara alami cenderung kalau sudah terbiasa dengan yang nyaman, itu pindah ke yang harus menyesuaikan itu cenderung menolak. Itu sudah alami. Daripada saya harus belajar yang baru, yang ini sudah jalan nyaman kok. Bagian itu menjadi hal yang kemudian kita perlu berpikir bagaimana membuat orang yang tidak nyaman itu ya tetap mau melaksanakan. Terkait dengan persuratan misalnya, kita selalu, kalau saya pribadi selalu pada saat awal-awal dulu menyampaikan kalau ada yang membuat surat tidak melalui sistem, biasanya saya sudah ganti lewat sistem saja. Jadi selalu memang peran seorang pimpinan itu sangat penting dalam mensukseskan satu pergeseran kebiasaan tadi. Ya beberapa tendik mungkin merasa kesal kan, tetapi memang itu harus dilakukan. Menggeser sesuatu tadi namanya juga menggeser ya, dari yang sudah nyaman dilakukan, menggeser ke sesuatu yang harus melakukan sesuatu untuk penyesuaian itu pasti secara alami itu akan menolak. Dan peran dari pimpinan sangat penting di sini untuk memberi contoh dan sangat penting untuk mengawal, mensukseskan. Kalau belum berjalan, ulangi, jangan lewat itu, harus lewat ini.
Pak Dekan, satu hal lagi, mungkin tidak berkaitan langsung dengan transformasi digital, tapi bisa dibilang sebagai efek. Mungkin ini akan kita dalami di sesi yang lain. Transformasi digital itu pasti contoh ya, contoh persuratan penomoran yang sebelumnya ada orang yang mengelola nomor, ketika itu dihandle oleh sistem maka ada orang yang akan kehilangan pekerjaannya, jabatannya. Artinya ini potensi untuk nulis SKP-nya atau logbook-nya jadi berkurang gitu kan. Nah ini hal-hal seperti ini strateginya apa Pak Dekan? Ya, akan ada banyak pekerjaan yang terotomasi, artinya akan ada banyak juga pekerjaan yang diambil oleh sistem. Dan kalau kita ya berpikir sebagai seorang manusia, mestinya itu suatu keuntungan. Tetapi bagi beberapa orang itu menjadi ancaman tentu saja, karena pekerjaan yang biasanya kerjakan diambil oleh sistem. Tapi kita bisa juga berpikir bahwa ada banyak pekerjaan lain yang selama ini belum terpikirkan, belum kita lakukan untuk bisa bagaimana berkontribusi dalam membesarkan Fakultas Teknik ini. Setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya potensi masing-masing. Kita sebagai pengurus fakultas juga memberi peluang semua orang untuk bisa berkontribusi dengan passion dan potensinya masing-masing. Yang perlu kita lakukan adalah kemudian mencoba ya menemukan hal-hal yang tadi sebetulnya harus dilakukan tapi belum kita lakukan. Itu banyak. Kalau kita orang kreatif itu pasti akan ada. Ya, baik. Artinya ketika ada satu pekerjaan yang digeser oleh sistem, itu Pak Dekan meyakini dalam konteks Fakultas Teknik pasti ada satu peran lain yang Sangat belum yakin. tergarap, itu Ya. bisa digarap. Boleh nggak Pak Dekan satu pernyataan kunci nih? Karena ini kan Fakultas Teknik, teknologi itu satu hal yang mestinya bukan hal yang asing di sini gitu. Terkait dengan Tendik, ada transformasi digital, ada disrupsi teknologi. Bagi Pak Dekan, idealisme terkait dengan Tendik khususnya, dan saya kira juga ya Tendik ada dosen, ada mahasiswa. Hubungan ideal antara teknologi dengan manusia itu seperti apa, Pak? Teknologi itu sebagai enabler, artinya membantu kita untuk melakukan banyak aktivitas, aktivitas yang memang bisa dilakukan dengan bantuan teknologi. Biar dikerjakan teknologi, kita bisa fokus ke hal-hal lain yang menuntut kreativitas, menuntut pemikiran untuk lebih inovatif dan lain-lain. Saya sangat yakin bahwa itu ada. Kalau kita selalu berpikir kreatif, inovatif, yang sifatnya rutin itu akan bisa kita geser supaya dikerjakan oleh teknologi. Kita jangan hanya berhenti pada aktivitas yang sudah kita temukan, kita lakukan, tetapi coba, saya selalu mengajak juga ke teman-teman Tendik, coba yang dilakukan rutin yang saat ini sudah dilakukan itu dibikin ya berbasis teknologi. Kalau bisa otomatis yang rutin, kan namanya juga rutin. Ya, ya. Jangan berpikir yang rutin. Kita berpikir untuk ke yang kreatif, inovatif, ke arah pengembangan. Karena kita akan, paling tidak saya itu akan merasa bahagia pada saat yang rutin ya biar orang lain atau mesin. Yeah. Area saya adalah yang lebih kreatif, yang lebih inovatif, yang lebih produktif. Kira-kira begitu. Kalau boleh saya ringkas, mungkin begini Pak Dekan, mohon koreksi. Tendik misalnya dalam konteks ini, saya coba ambil contoh Tendik supaya lebih mudah. Yeah. Ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan dan itu sudah mapan hari ke hari gitu, maka seorang Tendik sangat mungkin dia mengubah itu, misalnya mengusulkan supaya ini bisa
diotomasi. Ya, Misalnya mengusulkan, desain sistemnya seperti ini dan seterusnya. Ketika sudah bisa diotomasi, sudah bisa di-handle oleh sistem, maka si Tendik ini harus mencari sesuatu yang baru yang kira-kira bisa dilakukan dalam konteks pekerjaan dia. Hal baru ini pun ketika sudah berjalan rutin bisa juga nanti di-enablekan Betul. dengan teknologi, sehingga akan muncul inovasi-inovasi baru berbasis teknologi. Begitu mungkin Pak Dekan. betul. Jadi kita hidup dengan teknologi sebisa mungkin, tadi saya ulangi, yang rutin-rutin ya kita pikirkan menjadi berbasis teknologi, kita berpikir ke yang lebih kreatif, inovatif, supaya ya apa yang kita lakukan bisa bertambah maju. Dan saya sangat senang menggunakan kata tumbuh, supaya kita bisa tumbuh, tidak hanya puas dengan yang kita lakukan, saya sudah menguasai rutin ini, itu akan membosankan. Iya, betul Pak. Melakukan sesuatu yang memang sudah terbiasa sehari-hari ya pasti bosan. Gak ada semangat, datang kerja nanti mengerjakan yang itu lagi. ya, itu lagi, nunggu kalau nggak ada diam. Misalnya biasanya mengerjakan bikin surat apa ya, kalau dulu Tendik itu surat Undangan rapat lah atau undangan rapat, surat kalau mahasiswa misalnya keterangan masih kuliah. Sekarang kan sudah semuanya mahasiswa bisa mengajukan langsung. Dulu kan itu Tendik yang mengerjakan. Kalau ada mahasiswa itu dibikinkan surat dengan Word, nanti dimintakan tanda tangan, kemudian diberikan ke mahasiswa. Nah, kalau yang seperti itu kok ditunggu, itu ya kalau nggak ada bosen gitu. ya nunggu. Mestinya sudah itu sistem, saya berpikir memberikan yang lebih dari itu. Ya. Baik, Pak Dekan, terima kasih sekali atas waktunya untuk mendiskusikan terkait dengan transformasi digital, khususnya terkait dengan pengembangan aplikasi yang dimanfaatkan di Fakultas Teknik. Baik, sama-sama. Terima kasih semuanya. Sobat FT, ketemu di podcast Grafika berikutnya. Terima kasih. Salam.